Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinuku si kurnia, pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinuku si kurnia, pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinuku si kurnia, pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinuku si kurnia, pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa kami ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Marilah berdoa. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam ini, terpujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam ini, terpujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata santa, terpujilah kita ke antara enam ini, terpujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam bini, terpujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam bini,
pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartanyo, terpujilah kita ke antara enam ini, man terpujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartanyo, terpujilah kita ke antara enam ini, man terpujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria penuh rahmat, Jubata sartanyo dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosaku, lindungilah kami dari api neraka, angkatkanlah jiwa-jiwa berdosa, terutama mereka yang sakit. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, visi keselamatan Yesus, dan model pelayanan Yesus yang melayani dengan penuh cinta kasih. Maka mari di awal perayaan ini kita hari ini sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kelulusan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Kebenaran
Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam mengenai perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dicintai Tuhan, sekali lagi selamat malam. Salve. Bapak Ibu yang terkasih, kamu mau tanya, apa sih tujuan Anda beragama? Dan apa tujuan kita hari-hari berpisah dan pada malam hari ini kita merayakan atau membuka bulan Maria? Tadi kita berharap dan juga sudah menyampaikan doa-doa bahkan dalam 5 bahasa Indonesia dan 4 bahasa daerah. Kalau saya tanya kalau berdus ya, kira-kira kita beragama itu apa sih Pak? Supaya apa kita beragama? Jawabannya apa? Supaya mati masuk surga. Jelas. Kenapa? Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa dan harus percaya bahwa ada yang namanya hidup sesudah kematian. Nanti tubuh kita akan hancur dan jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kalau kita beragama, kita berharap supaya nanti hidup sesudah kematian itu kita bisa berbahagia hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Begitu ya Pak? Jadi jelas, kalau kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu yang berkasih, maka kita harus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan amat Yesus dalam kisah dengan para muridnya. Menarik, pertama-tama dia mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada." Ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, satu hal yang harus ada pada diri kita adalah percaya kepada Yesus. Maka kita jangan takut jika nanti hidup sesudah kematian itu menjemput kita atau kematian itu menjemput kita. Kenapa? Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga. Dan di mana Aku berada, situ pun kamu berada. Ini yang menegaskan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kematian orang-orang yang telah percaya kepada Yesus bukanlah kematian bagi sia-sia, tetapi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua, saya dan Anda semua di dalam kerajaan. Namun ada catatan juga dalam Injil hari ini bahwa kita diajak untuk mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran,
dan hidup. Itulah syarat. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Karena hanya melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jalan menuju surga, dan hanya melalui Dia sebagai kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita yang akan mengantar kita kepada keselamatan dan mengalami kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini pertama-tama hendak meyakinkan kita pada dirinya bahwa Ia adalah sang benar-benar sang juru selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih para saudara sekalian, kalau kita oleh mengatakan ini sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebaikan, jalan pengampunan dalam kehidupan. Dan Dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para gereja adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran yang benar. Masih ingat apa ajaran yang pertama? Tentang apa, Bapak Ibu? Ajaran tentang cinta kasih. Jangan ragu untuk menjawab. Itulah ajaran utama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini, bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah komunitas, dan dimanapun kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita hidup apa sih artinya cinta kasih? Coba kita memandang sama-sama kita. Apa yang kita bisa? Itulah pengorbanan. Yesus mencintai dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menebus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencintai sama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak, ibu atau istri dalam rumah tangga berjuang berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai hanya melalui Dialah ada yang namanya kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Maka sebagai orang-orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Yesus tadi, yang menjadikan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kemalasan, hidup di dalam keiri hatian. Karena kita akan mengantar kita pada kehidupan kekal. Maka Yesus mengatakan bahwa Dia juga adalah yaitu hidup yang besar yang dijadikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak takut, maka kita juga harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih, dan pengampunan. Maka terima kasih juga pembacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus yang berkhotbah mengatakan Kristus dan bangkit di antara dia. Ya, itu adalah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebenaran itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita
membangkitkan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mewartakan Kristus yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama membuka bulan Maria. Kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa kepada Maria supaya kita berdoakan kita agar meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita baru berlihat sedikit kita sudah kehilangan, kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai hidup saya tebal, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah tantangan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila terkasih saat kita semua pada bulan Maria ini, kita berjuang bersama-sama, persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita, agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka Rosario kita dikeluarin dan coba simpan di lemari, ya. Itu doa-doa apa? Ya, apa namanya Rosario yang perlu berkati sedang didoa, sedang bisa berkati Rosario, apakah didoakan? Apakah itu pakai itu berdoa? Maka ini kesempatan yang baik kita di bulan Maria ini, kita semakin kuat dan terus berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Adalah gereja Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Kardinal Suhani, Pastor Tarsisius Siswanto MSc, Pastor Julianus Markus Lemonata MSc, Biarpun Biarawati dan para imam, berilah kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu setia dalam panggilannya, mampukan mereka untuk dapat berkarya dan melayani umatmu dengan hati penuh sukacita. Marilah kita mohon. Doa ucapan syukur sebanyak 265 permohonan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kebahagiaan, pekerjaan, dan lain-lain yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami selama ini. Semoga kasih setiamu Tuhan menyertai kami di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon. Doa untuk keluarga sebanyak 350 permohonan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah keluarga-keluarga di seluruh dunia agar dapat hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah juga para pasutri yang sangat mengharapkan keturunan sebagai penerus keluarganya. Teguhkanlah kasih setia para pasutri, berkatilah anak-anak dan seluruh anggota keluarga agar selalu memiliki hati yang saling mengasihi. Marilah kita mohon. Doa untuk dunia pendidikan dan pekerjaan sebanyak 201 permohonan. Bapa Surgawi bijaksana, kami mohon rahmat pengetahuan dan pengertian dalam proses pendidikan yang sedang kami jalani. Semoga cita-cita kami dapat tercapai seluruh kehendak-Mu untuk pekerjaan dan usaha kami. Semoga dapat mendatangkan hasil yang baik bagi kami dan sesama. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang memerlukan pekerjaan yang lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Marilah kita mohon. Untuk perdamaian dunia sebanyak 152 permohonan. Kami berdoa bagi para bangsa yang sedang tegar hati dan berseteru dengan bangsa lain, khususnya untuk Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, Amerika dan China, serta negara-negara yang mencoba menarik domba negara lain.
Lindungilah kami dari segala bahaya perang yang mengancam hak-hak kehidupan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kesehatan sebanyak 294 pemohon. Bapa segala sumber kehidupan, kami bersyukur atas serangan kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan salah satu kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Melalui kesempatan ini, kami mohon berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka yang sakit dapat Engkau karuniakan rahmat kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk arwah beriman sebanyak 134 permohonan. Bapa yang Maha Raya, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka yang telah meninggal. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka kembali ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Berilah juga ketabahan dan penghiburan Roh Kudus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa untuk permohonan lainnya sebanyak 109 permohonan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa yang belum terucap. Namun Engkau mengetahui kerinduan hati kami, maka kami serahkan segalanya ke dalam rencana-Mu yang kami imani selalu mendatangkan segala kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita membawa semua doa dan harapan kita dengan korban Kristus sendiri melalui persembahan roti dan anggur. Itu semua anugerah
Tuhan yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha